Dua pria dewasa tanpa baju, dengan keringat bercucuran, masing-masing memutar batu lempung penggiling kacang kedelai melalui batang kayu yang terikat pada batu giling. Cairan mirip susu merembes deras dari himpitan batu giling mengalir ke wadah penampung. Seorang pria lagi, juga tanpa baju, merebus cairan susu kedelai tadi pada kawah dari semen mirip kuali. Di atas tungku semen pula yang dibakar bara kayu api bersuhu tinggi. Dia mengaduk perlahan-lahan hingga mendidih, lalu disaring, diberi cuka, diaduk-aduk lagi. Ketika cairan menggumpal, gumpalannya dituang ke wadah cetakan dari kayu untuk menghasilkan forma atau ukuran tahu yang diinginkan. Gumpalan tahu itu kemudian dipukul-pukul meratai permukaan cetakan, lalu ditutup kain putih dan dimasukkan ke alat pres dari kayu pula. Agar menghasilkan tahu yang padat dan tahan lama, alat pres diperberat lagi dengan 4 gandulan besi masing-masing 20 kg. Setelah 10-15 menit kemudian, cetakan tahu dikeluarkan. Tahu dipotong mengikuti alur cetakannya dan jadilah tahu putih tawar siap saji. Sebuah kawah berdiameter sekitar setengah meter lain disiapkan untuk merebus tahu putih menjadi tahu takwa. Tahu takwa diperoleh setelah tahu putih dimasak dalam kawah panas berisi air kunyit. Setelah 30 menit direndam air kunyit, tahu takwa siap dikonsumsi. Itulah sebagian ritus tradisional yang masih dipertahankan dalam pembuatan tahu pada keluarga Bah Kacung di Kota Tahu, Kediri, Jawa Timur. Jika kini kota bekas markas kerajaan Ken Arok itu dijuluki Kota Tahu, tentu takkan lepas dari nama Bah Kacung. Rasa dan bentuk tahu Kediri khas dibanding tahu manapun. Bentuknya agak tebal dengan 3 jenis ukuran, kecil 5x5 cm, sedang 6x6 cm, dan besar 8x8 cm. Jika digoreng atau direbus, tak mengkerut. Rasa tawar dan gurih untuk tahu putih. Sedikit asin, gurih, dan harum pada tahu kuning atau lasim disebut takwa. Nama takwa dari kata bahasa Mandarin yang artinya tahu. Tetapi di Kediri, nama takwa itu diberikan khusus untuk tahu kuning
guna membedakannya dengan tahu biasa yang berwarna putih. Nama itu pun pertama kali dipopulerkan oleh Mbah Kacung. Memang, setiap warga Kediri yang ditanya soal asal mula usaha pembuatan tahu yang kini marak di kota itu, pasti menyebut Mbah Kacung sebagai perintisnya. Berkat kepeloporan Mbah Kacung, kini telah tumbuh lebih 300 usaha kecil atau home industri pembuatan tahu. Contoh paling nyata terlihat di Jalan Patimura yang menjadi pusat usaha pembuatan tahu. Sekitar 25 warung atau toko tahu dengan papan reklame dari ukuran kecil hingga besar 10 kali 15 meter terlihat di sini. Setiap hari, jalan ini ramai dikunjungi orang. Di tempat itu pula, pada tahun 1912, Lo Su Hok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Mbah Kacung merintis usaha tahu. Mbah Kacung yang memiliki 8 anak dari istrinya, Kwe Kim Nyo, telah meninggal tahun 1963, tapi namanya kini tetap dikenang. Tempat ayah membuat tahu dahulu di Jagalan. Baru belakangan ini tempat itu diberi nama Jalan Patimura. Kata Lau Sin Hian, 69 tahun, generasi kedua, anak ketujuh, pewaris usaha ayahnya yang membuka toko tahu poh dan takwa Mbah Kacung di Jalan Trunojoyo. Lo Sin Hian alias Yosef Seger Budi Santoso mengaku ketika ayahnya merintis usaha tahu, dia belum lahir sehingga tidak banyak mengenal bagaimana awalnya usaha itu. Dia lahir 17 Maret 1931 atau 19 tahun setelah ayahnya membuka usaha tahu. Meski demikian, Hian pula yang kemudian paling banyak membantu ayahnya. Memang, kami terdiri dari 8 bersaudara. Tapi untuk kerja tahu perlu telaten, tekun, dan sabar. Begitu jawab Hian ketika ditanya kalau dia sendiri yang mengikuti jejak Mbah Kacung. Hian mengakui dia memulai usaha pembuatan tahu sebagai sumber ekonomi keluarga seperti ayahnya Mbah Kacung sejak usia 31 tahun. Diakui Hian, usaha pembuatan tahu sudah mulai banyak dilakukan di Kediri ketika dia mulai ambil alih usaha ayahnya. Dipindahkannya tempat usaha ke Jalan Trunojoyo, kata ayah 3 anak ini, termasuk salah satu upaya dan bentuk dari tekadnya menuju kemandirian dalam usaha tahu. Hian memutuskan pindah dari Jagalan pada tahun 1965 atau 2 tahun setelah Mbah Kacung meninggal.
Meski tempatnya pindah, saya tetap mempertahankan cara pembuatan tahu dari ayah dahulu. Saya menjaga cita rasa, nama baik ayah, termasuk memberi nama Bah Kacung pada tempat usaha ini untuk mengenangnya, katanya. Seluruh proses pembuatan tahu Bah Kacung dilakukan Yan secara manual. Alat-alat produksi juga dari kayu dan batu mempertahankan cara tradisional Bah Kacung. Kawah besar tempat merebus tahu misalnya dibuat dari semen yang setiap tahunnya harus diganti baru. Biasanya sebelum digiling, setiap hari Yan dibantu 4 karyawannya merendam 1 kintal kacang kedelai selama kurang lebih 6 jam. Setelah cukup waktu, kulit kacang lalu dikupas dan seterusnya digiling. Kulit dibuang agar tahu tak asam. Kalau hari biasa, kami bisa menghabiskan 1 kuintal kedelai setiap hari. Menjelang hari Minggu bisa 3 kuintal. Pada hari raya seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, kami harus siapkan paling kurang 6 kuintal per hari, katanya. Tahu hasil produksi Bah Kacung melalui tangan ayah 3 anak ini terasa beda dengan tahu yang lain, meski hanya menggunakan bahan baku tambahan garam, kunyit, dan cuka. Selain gurih, harum, dan kenyal, rasa tahu sulit dilukiskan kecuali dinikmati langsung. Kadar air tahu Bah Kacung ini juga rendah atau kering. Ini yang membuat tahu bertahan agak lama dibanding jenis lain. Itu sebabnya tempat usahanya selalu padat pembeli setiap hari. Sekalipun tahu Bah Kacung ini diproduksi secara manual dan tradisional sejak tahun 1912 hingga kini tidak pernah surut. Tahunya tetap pilihan pertama konsumen. Pembeli atau pelanggan umumnya dari luar kota Kediri seperti Jakarta, Surabaya, Malang, dan Semarang. Meski banyak peminatnya, Yan tak bersedia membuka cabang atau menitipkan hasil produksinya ke kios atau warung makan lainnya. Tahu takwa saya ini paling mahal dan sudah didaftar di Depkes. Saya khawatir dipalsukan jika dititip ke tempat lain, katanya. Tahu keluarga Bah Kacung ini terdiri dari 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar, yang dijual masing-masing Rp1.000, Rp1.500, dan Rp2.000 per biji. Tersedia juga tahu dalam kemasan berisi 10 biji. Tahu Bah Kacung biasanya bertahan selama 24 jam setelah produksi. Artinya, dalam tempo waktu itu dapat dimakan tanpa perlu digoreng atau direbus kembali. Bila lewat 24 jam, tahu harus dicuci kembali untuk menghilangkan lendir di permukaannya, kata Yan. Kata Yan, setelah dicuci,
Tahu direndam air garam dan bawang yang sudah diulek selama 15 menit. Kemudian digoreng atau digodok atau direbus hingga siap dikonsumsi. Soal bahan baku, Yan mengaku tak terlalu sulit meski menggunakan kacang kedelai impor. Pada awalnya, yakni sejak tahun 1912, keluarga Bakacung menggunakan kedelai lokal. Akan tetapi, belakangan mutu kedelai lokal kurang baik. Kedelai lokal seringkali tidak bersih, banyak kerikil. Kami mendapatkan komplain dari pelanggan, dan tentu saja itu merugikan usaha ini. Lalu mulai tahun 1987, saya menggunakan kedelai impor dari Amerika Serikat atau Cina, kata Yan. Untuk menjaga kelancaran produksi tahu, Yan biasanya sudah menyediakan stok kedelai untuk 3 atau 4 bulan ke depan. Dia sempat kewalahan ketika nilai rupiah anjlok hingga Rp15.000 karena harga kedelai menjadi Rp5.000 per kilogram. Sekarang harga kedelai impor sedikit menolong, yakni Rp2.500 per kilogram. Pasokan pun lancar, kata Yan, yang setiap bulan harus membayar pajak Rp46.000 kepada pemerintah. Menjelang akhir percakapan, Yan merapikan mesin tik merek Smith Premier, warisan ayahnya. Di mesin tik ini pula dia mengetik laporan keuangan kepada petugas pajak setiap bulan. Kisah Bakacung dimuat di harian Kompas 18 Desember tahun 2000 dengan judul Bakacung, Cikal Bakal Tahu Takwa Kediri. Tulisan Pascal S. bin Sadju.